Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita. Pada kesempatan yang lalu telah sampai pada apa? Ada yang ingat? Kita masuk kepada tamimah, betul ya? Dan mengenai tamimah ini, musannif tidak langsung mengatakan bab ma jaa fir ruqa wat tama, bab minasyirki ar-ruqa wat tamaim wat tiwalah. Tetapi musannif mengatakan bab ma jaa fir ruqa wat tamaim, bab perkara yang datang di dalam masalah ruqyah dan juga tamimah. Nah, sebenarnya di sini mestinya ada 3. Satu lagi tiwalah. Nah, tetapi yang beliau sebutkan hanya 2, bab majaa fir ruqa wat tamaim, bab yang datang di dalam masalah apa? Ruqyah dan juga tamimah. Apa itu ruqyah? Itu yang akan kita bahas. Apa itu tamaim? Juga akan kita bahas. Dan yang ketiga adalah tiwalah atau tiwalah. Perkataan musannif rahimahullah ta'ala wa fis sahih, kita akan masuk membahas tentang hadis-hadisnya. Di sana ada berapa hadis? 4 atau 5 hadis? Atau dan berapa athar? Hadis an Abi Bashir Al-Ansari annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladah min watarin aw qiladah illa quti'at. Sudah dapat hadisnya? Nah, pembahasan kita adalah tentang ruqyah dan tamimah. Dan hadis yang dibawakan di sini adalah tentang apa? Kejadian Nabi SAW ketika itu beliau pernah bersama Nabi SAW dalam safarnya. Fa'arsala rasulan, maka Nabi mengutus adanya seorang rasul. Utusan Nabi SAW ini tidak dijelaskan siapa dia. Wa alla yabqayanna, dan hendaknya dia ini tidak menyisakan fi raqabati ba'irin, pada leher unta. Artinya unta yang digunakan untuk apa? Berjihad fi sabilillah, ataupun unta yang dikirim oleh Nabi SAW atau yang ditunggangi oleh para sahabatnya, min watarin au qiladatin, baik dari watar, yaitu tali busur ya, kenur kalau bahasa Jawanya, au qiladatin, atau kalung, illa qutiat, kecuali dipotong. Dan hadis ini menerangkan kepada kita tentang apa? Tentang perintah Nabi SAW kepada Rasulnya, kepada utusannya. Untuk apa? Untuk melakukan nahi anil munkar. Perintah untuk melakukan nahi anil munkar. Dan perintah ini dimaksudkan oleh Nabi SAW agar para sahabat terhindar dari perbuatan syirik. Karena menjadikan adanya barang gantungan pada binatang ternak yang ditujukan untuk sebuah tujuan. Apa tujuannya? Agar ternak ini tidak terkena penyakit, tidak terkena ain. Ada yang tahu mengenai ain? Ain itu hasad, pengaruh dari hasad yang ada pada diri seseorang. Apabila seseorang melihat sesuatu yang cantik, yang indah, kemudian dia tidak mengucapkan Masya Allah, maka hasad yang ada dalam dirinya itu bisa menjadikan perkara yang dilihatnya itu menjadi terkena apa? Ain. Dan pernah di zaman
Nabi SAW, seorang sahabat Nabi SAW sedang mandi. Kemudian ketika itu, pernah kita bahas ya? Ketika itu tersingkap kain penutup ya, atau sitarnya. Maka seorang sahabat melihat keindahan kulitnya dan mengatakan, saya belum pernah melihat kulit seputih ini. Maka kemudian apa? Ya, umumnya orang Arab hitam ya, coklat tua. Kemudian dia apa? Kemudian dia tiba-tiba pingsan. Orang yang dilihatnya ini yang sedang mandi tadi tiba-tiba apa? Pingsan. Dan pingsan ini disebabkan karena pengaruh dari ain. Nah, di sini ya ikhwah, ada pelajaran yang besar bagi kita bahwa ain ini adalah hak, perkara yang benar, dan ain ini disebabkan karena syaitan. Dan ain ini mungkin kalau di Jawa disebut dengan istilah apa? Kalau ada bayi belum boleh dibawa keluar, sawan. Nah, jadi kalau bayi baru lahir tidak boleh dibawa keluar. Alasannya apa? Alasan nanti kena sawan. Itu sebenarnya yang dimaksudkan adalah ain. Yang dimaksudkan oleh orang Jawa tersebut adalah apa? Ain. Dan apa semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Seorang muslim tidak perlu takut akan ain tersebut, karena ain ini tidak akan memberikan bahaya kepada kita kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seseorang tidak perlu takut entah dirinya atau anaknya yang terkena ain, karena seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan takut dengan apapun yang terjadi, sebab apapun yang terjadi pasti dengan kehendak dan izin dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia di rumah, anak ini, bayi ini tidak dibawa keluar rumahnya, kemudian dia sudah ditakdirkan oleh Allah kena ain, maka pasti dia terkena ain. Sebab mungkin ada orang tilik bayi, datang ke rumah tilik bayi. Tujuan awalnya apa? Tilik bayi. Tapi ngelihat bayinya comel sekali, lucu sekali, ya. Dan dia mengingat-ingat, dulu anak saya nggak seperti ini. Ini kok kayak bule, umpamanya mukanya apa? Kayak bule, matanya, aduh cantik sekali, luar biasa, kebiru-biruan. Ada yang matanya bisa biru, ya. Nah, maka apa? Maka kemudian dia lupa untuk mengucapkan Masya Allah, maka terkenalah bayi ini ain. Padahal tidak keluar dari rumahnya. Karenanya jangan pernah merasa takut untuk membawa keluar anak ketika anak ini masih bayi, kalau rasa takutnya disebabkan karena ain. Kalau sebabnya yang lain, contoh karena bayi ini mungkin belum kuat ketika berada di kondisi yang harsh seperti sekarang ini, maka itu tidak masalah. Karena alasannya adalah alasan apa? Alasan kesehatan, alasan yang tabi'i. Nah, kemudian apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW di sini? Ya, Nabi SAW memerintahkan agar sahabat utusannya ini menanggalkan semua barang yang digantungkan. Kemarin sudah kita bahas dalam pembahasan yang lalu, bahwa larangan untuk menggantungkan sesuatu seperti pada binatang ataupun pada kendaraan. Kalau orang Arab sampai hari ini, mungkin sebagian di antara kita mungkin pernah melihat ada sendal ship-ship. Sendal ship-ship, bahasa Arab pasarannya apa? Ship-ship ya. Kalau Melayu selipar ya. Ini diletakkan di depan mobil, ditempelkan di depan mobil. Mungkin orang mengira itu aksesoris, tapi sesungguhnya itu adalah apa? Itu termasuk dari barang gantungan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dilepas. Kemudian juga kemarin sudah kita sebutkan gantungan di mana? Di kacanya ya, di atas dashboard. Dan itu semua termasuk yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ditanggalkan. Pasti kita bertanya-tanya dong, kita curious. Kita akan bertanya-tanya, kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk menanggalkannya? Ya, pasti ada sesuatu. Ya. Dan Nabi tidak mengatakan ya, perintahkan untuk dilepas, tapi Nabi mengatakan pastikan semuanya dilepaskan. Dan ini perintah yang sangat tegas sekali yang berasal dari Nabi SAW. Nah, kemudian fi ba'di asfari tidak dijelaskan au kilada illa quti'at. Nah, di sini kalau kita perhatikan lafaz hadis, perawi mengatakan
alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladah min watarin au qiladah. Tidaklah disisakan adanya barang gantungan yang digantung di leher unta, qiladah min watar, yaitu barang gantungan dari watar, dari busur, tali busur tadi, au qiladah, atau qiladah barang gantungan. Menjelaskan secara umum. Pertama mengatakan barang gantungan yang terbuat dari tali busur. Yang kedua menyebutkan barang gantungan, menunjukkan sifatnya apa? Umum. Apapun yang digantungkan, ya. Maka dalam hal ini dijelaskan oleh musannif rahimahullah taala bahwa ini ada keraguan pada diri perawi hadis. Perawi hadis ragu di dalam meriwayatkan hadis ini. Apakah syekhnya mengatakan qiladah min watar, yaitu memberikan qaid, batasan barang gantungan yang terbuat dari apa tadi? Tali busur, yang biasanya dimaksudkan untuk menyelamatkan seseorang dari ain, dari bahaya dan seterusnya. Ataukah qiladah secara umum, yaitu barang yang digantungkan. Dan kalau dikatakan qiladah atau barang gantungan secara umum, seperti yang disebutkan dalam riwayat Abi Daud. Dalam riwayat Abi Daud disebutkan wala qiladah, hanya menyebutkan wala qiladah, tidak ada keraguan. Tidak disisakan barang yang digantung kecuali apa? Kecuali dipotong. Menunjukkan keumuman lafaz wala qiladah. Yang mana ini mencakup, apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau hanya mengatakan qiladah min watar, kalau dikatakan dalam hadis itu qiladah min watar, yaitu barang gantungan dari apa? Tali busur, maka berarti yang bukan berasal dari tali busur, seperti mungkin barang gantungan dari Al-Quran umpamanya, ya, atau barang gantungan dari benda-benda yang lain yang bukan merupakan tali busur, maka perkara itu tidak dilarang oleh Nabi SAW dan tidak diperintahkan untuk menanggalkannya. Faham ya ikhwah di sini? Tapi kalau perawi mengatakan wala qiladah atau la qiladah, kalau perawi mengatakan tidak ada barang gantungan, tidak pakai qaid, tidak pakai batasan, maka berarti apapun yang digantungkan dipotong. Termasuk di sini mungkin kelondong. Orang Jawa bilang kelondong. Hah? Kelondong tahu nggak? Hah? Kelentengan. Itu loh. Waduh, ini sudah luntur ini Jawanya. Lonceng. Ya. Jadi ini perbedaan dalam lafaz hadis. Antum sudah lama ngaji. Karenanya faedah seperti ini perlu kita jelaskan. Kenapa perlu kita jelaskan? Supaya kita faham bahwa yang dimaksudkan musannif itu ini toh. Kalau perawi menyebutkan hanya apa? Hanya qiladah saja, maka mencakup semua bentuk qiladah, barang yang digantungkan, apapun bentuknya. Tapi kalau dikatakan qiladah min watar, maka terbatas hanya pada barang gantungan yang terbuat dari tali busur. Saya tidak tahu, mungkin di zaman itu orang-orang Arab menggantungkan tali busur anak panah ini sebagai barang gantungan, dan ini spesial. Kalau sekarang mungkin, kalau orang barat apa? Rabbit foot. Ya. Betul. Nah, rabbit foot. Jadi kaki rabbit. Arnab. Kaki arnab. Ya. Setiap daerah mempunyai keyakinannya sendiri-sendiri. Kemudian kalau ranger umpamanya mungkin peluru, ya, diikat pakai tali kemudian digantungkan, ya. Itu kalau ranger, tentara umpamanya, ya. Nanti kalau orang India apa? Pakai kalung gigi harimau. Nah, ya. Biasanya orang-orang apa? Orang-orang pedalaman pakai aksesoris seperti itu, ya. Dan semua itu tercakup di dalam perintah Nabi SAW untuk ditanggalkan berdasarkan riwayat Abi Daud. Karena dalam riwayat Abi Daud wala qiladah disebutkan secara umum, tidak hanya menyebutkan yang berasal dari tali busur. Nah, dan dikuatkan perkataan yang pertama ini, yaitu
Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah qiladah min watar. Dan ini dikuatkan di dalam riwayat Imam Malik ketika Imam Malik ditanya ya, bahwa apa yang dimaksudkan dengan qiladah di sini. Ya, kemudian Imam Malik mengatakan ma sami'tu bi karahatiha illa fi watar. Aku tidak pernah mendengarkan tentang larangan menggantungkan barang gantungan kecuali yang terbuat dari watar. Ini mungkin di zaman Nabi SAW. Karena yang digantungkan macam-macam. Mungkin selain kalung, mungkin tanda bahwa ini milik seseorang. Ya. Nah, beliau di sini menegaskan bahwa yang dimaksud adalah barang gantungan yang ditujukan untuk menyelamatkan dari ain, dari penyakit ain. Baik, kemudian ada perkataan dari Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnahnya, beliau mengatakan ta'awwala Malik amruhu sallallahu alaihi wasallam biqat'il qiladah ala annahu min ajli al-ain wa dhalika annahum kanu yashudduna al-awtar wat tamaim wa yaqiluna 'alayha al-a'udh wa yadhunnuna annaha ta'simuhum min al-afat. Di sini Imam Malik menjelaskan bahwa yang dimaksudkan perintah Nabi SAW untuk menanggalkannya atau memotongnya itu adalah apa? Adalah tali yang biasa digantungkan sebagai tamimah, sebagai benda apa? Benda barang gantungan yang diyakini bahwa dia akan menjaga mereka dari berbagai macam penyakit dan bahaya. Maka Nabi SAW pun melarangnya. Karena apa? Karena benda-benda tersebut tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari perkara yang buruk. Karena perkara itu adalah perkara yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa menyelamatkan mereka hanya Allah, yang bisa memberikan madarat kepada mereka juga Allah. Tidak ada satu benda pun yang bisa menyelamatkan seseorang dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya. Nah, masih ingat sebuah hadis yang pernah kita bahas? Lau annal ummata ya ghulam, lau annal ummata ijtama'u ala an yanfa'uka la yanfa'uka bi syai'in. Perhatikan hadisnya, masih ingat? Ya. Tolong diingat-ingat terus hadis ini, penting sekali. Nah, Nabi SAW bersabda apa? Lau annal ummata, seandainya umat ini ijtama'u ala an yanfa'uka, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu. Apa kata Nabi? Ayo. La yanfa'uka. Ini perlu dihafalkan, ya. Perlu dihafalkan. Sebagai tulabul ilm perlu menghafalkan hadis ini. Sangat penting sekali. La yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Allah Subhanahu wa taala, seandainya umat ini berkumpul semuanya untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah apa? Ditakdirkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Kemudian begitu pula sebaliknya, seandainya umat ini wa in ijtama'u ala ayyadurru, mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, la yadurruka bi syai'in, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengenaimu, yaitu kemadaratan. Taib. Sehingga kebaikan, kemaslahatan ataupun kemadaratan yang diterima oleh seseorang semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu benda pun yang bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala atas seseorang. Tidak terkecuali benda-benda yang digantungkan atau tamimah. Nah, kemudian Abu Ubaid menambahkan, kanu yuqalliduna al-ibil wal autar li'alla yusibaha al-'ain, fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi izalatiha i'laman lahum bi anna al-autar la taruddu syai'an wa kadza qala Ibnu Jauzi. Abu Ubaid mengatakan, mereka orang-orang Arab dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak zaman jahiliyah, mereka biasa menggantungkan tali-tali gantungan di di leher unta-unta mereka agar tidak tertimpa ain. Maka Nabi pun memerintahkan untuk menghilangkannya. Karena apa? Karena barang gantungan itu atau tamimah tersebut tidak bisa menolak bahaya. Ya, sebagaimana dikatakan Ibnu Jauzi juga dan yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau memperkuat hadis Uqbah bin Amir yang marfu. Nabi SAW bersabda, ini hadis sudah pernah kita bahas ya, hadis ini sudah pernah kita bahas.
man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Pada kesempatan yang lalu kita bahas, barang siapa yang menggantungkan tamimah, barang gantungan, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Nah, kemudian berikutnya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadis dari siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya ruqyah, kemudian tamaim, tamimah, kemudian tiwalah, ya, adalah termasuk syirik. Ya. Apa? Itu dia yang perlu kita jelaskan. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah apa? Syirik. Kalau kita jelaskan seperti ini, kalau kita sebutkan seperti ini, ya, antum dalam khutbah antum bawakan Nabi SAW bersabda, antum bawakan hadis ini, ya, maka ada dua kemungkinannya, ya. Orang akan heboh, syirik. Jadi selama ini saya meruqyah atau diruqyah syirik, ya. Kemudian selama ini adik saya, kakak saya, ibu saya, bapak saya menggantungkan barang gantungan di rumahnya, berarti itu syirik. Jangan-jangan setelah khatib mengatakan itu, apa yang diucapkan khatib tidak lagi didengar sama sekali. Maka perlu dijabarkan apa yang dimaksudkan dengan hadis ini. Karena ya ikhwah, mengambil buku kitab tauhid saja untuk dijelaskan ini belum cukup. Ya, bekal antum di dalam berkhutbah, katakanlah buku kitab tauhid ini untuk berkhutbah, bahan khutbah, itu bagus. Tetapi ketika kita cukupkan dengan membawakan hadis-hadisnya tanpa memberikan penjelasan, ya, maka ini akan menjadikan umat menjadi, ya, galau. Karena selama ini mungkin umat sudah terjerumus ke dalam bentuk kesyirikan dan mereka tidak mau kalau dibilang melakukan perbuatan syirik. Tapi apa kewajiban kita? Kewajiban kita hanya menyampaikan, ya. Maka kita sampaikan dan kita jelaskan apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang dianggap syirik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, sesungguhnya di dalam hadis ini ada kisah yang tersembunyi di balik hadis Nabi SAW ini. Kisahnya adalah apa? Ketika itu Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud, dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, dia menggantungkan apa? Menggunakan kalung, ya. Menggunakan kalung tetapi dari tali, bukan dari emas ataupun perak. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun bertanya, "Ma hada? Apa ini?" Maka istrinya pun menjawab, "Ini adalah khaitun ruqya li fihi." Ini adalah ikatan yang sudah diruqyah. Jadi sudah dibacain jampi, ya, sudah dibacain apa? Bacaan. Sudah diisi. Sudah dicoba japu. Nah, jadi ini sudah dibaca-bacain mantra-mantra. Qalat, kemudian istrinya mengatakan, Zainab ini mengatakan, fa akhadahu thumma qata'ah. Karena dia suaminya, maka Ibnu Mas'ud pun tidak teragak-agak, tidak ragu-ragu untuk apa? Mengambil kalung itu dan memotongnya, kemudian dibuang. Ya. Dan ini menunjukkan ingkarul mungkar dengan apa? Dengan kekuatan. Karena pelakunya adalah keluarga sendiri. Ya. Karena pelakunya adalah keluarga sendiri, maka Ibnu Mas'ud pun tidak ragu-ragu untuk apa? Untuk memotongnya. Nah, kemudian setelah itu Ibnu Mas'ud mengatakan, antum ala Abdillah la aghniya 'anis syirk. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Kalian keluarga dari Abdullah ibn Mas'ud itu adalah orang-orang yang cukup dari apa? Dari kesyirikan. Artinya tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak memerlukan kesyirikan. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa yang dilakukan istrinya itu adalah perbuatan syirik. Dan keluarga Ibn Mas'ud tidak pernah
melakukan perbuatan syirik atau tidak perlu melakukan perbuatan syirik. Karena apa? Karena aku mendengar Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah itu adalah syirik. Nah, faqalat laqad kanat aini taqdhif. Kemudian istrinya ini menceritakan kepada suaminya. Kejadiannya ketika itu mataku sakit ya. Rasanya kayak mau keluar begitu. Kemudian dia datang, istrinya ini pergi ke seorang Yahudi, kemudian dia bacain mantra, maka Abdullah mengatakan inna madzalika amalu syaitan. Apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan siapa? Syaitan. Kana yanhasuha biyadi fa idza kaffa anha inna makana yakfika an taquli. Kemudian Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada istrinya, kalau engkau memang merasa sakit, maka lakukanlah perkara berikut, yaitu perkara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi pernah mencontohkan bagaimana seseorang itu meruqyah. Nabi mengatakan, ya, letakkan pada bagian yang sakit, kemudian mengatakan apa? Adhibil ba's, rabbil ba's, isfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Nah, dan ini yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Taib, berdasarkan kisah ini, maka sedikit banyak kita sudah mendapatkan faedah. Apa faedah yang bisa kita dapatkan? Bahwa ternyata tidak setiap ruqyah itu tergolong perbuatan syirik. Ternyata di sana ada ruqyah yang tidak terlarang, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW melakukan ruqyah dan membaca doa di atas. Ya. Nabi juga pernah mengatakan kepada para sahabatnya, bahwasannya ketika seorang sahabat membaca Al-Fatihah, masih ingat kisah? Nanti mungkin kita akan temukan, ya, kisah seorang sahabat Nabi SAW. Beberapa sahabat Nabi ketika itu berkunjung ke sebuah rumahnya seorang kepala suku, ya. Kemudian dia tidak mendapatkan jamuan sama sekali. Padahal seorang tamu semestinya dijamu selama berapa hari ya ikhwah? Tamu 3 hari. Itu kewajiban seorang muslim, menjamu tamu selama 3 hari. Ya. Sekalipun antum harus mengeluarkan uang untuk menyewakan hotel katakanlah. Kalau rumah antum kecil tidak cukup untuk tamu, tetapi antum kedatangan tamu, maka antum tanyakan, nginap di mana? Kalau dia mengatakan, wah saya nggak tahu mau nginap di mana, khalas, confirm, langsung booking hotel. Kalau rumahnya luas silahkan, bisa tinggal di rumah. Tapi kalau seandainya rumahnya sempit, maka booking hotel, kemudian antum beri tempat tinggal selama berapa hari? 3 hari. Ya, tanya dulu, mau tinggal berapa hari? Ya, nanti jangan-jangan antum booking sudah 3 hari, cuma apa? Sehari, eman-eman. Ya, maka tanya dulu, rencananya mau berapa hari di sini? Oh, rencananya cuma hari ini saja, 1 hari saja. Oh ya sudah, berarti booking untuk 1 hari. Dan kewajiban kita sesungguhnya adalah 3 hari. Taib, itu kewajiban penduduk tersebut. Tetapi tiba-tiba apa yang terjadi? Para sahabat Nabi SAW tidak mendapatkan jamuan dan tidak mendapatkan tempat tinggal. Jamuan saja enggak, apalagi tempat tinggal. Tidak tidak dijamu. Maka tiba-tiba kepala suku ini ternyata dipatuk oleh binatang yang berbisa, entah ular, entah akrab, kalajengking. Maka kemudian dia sakit. Nah, sekarang baru kalau orang kita mungkin tahu rasa. Ya. Kemudian akhirnya dia pun memanggil para sahabat Nabi SAW ini dan mengatakan, kalian para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang saleh, kalian adalah orang yang bertakwa. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Maka sahabat ini pun membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, para sahabat Nabi ini pun maka sembuhlah orang Arabi ini atau kepala suku ini dari penyakit digigit ularnya. Setelah sembuh, maka ceritanya terputus ya. Dia mensyaratkan, saya mau meruqyahmu, tetapi dengan syarat engkau memberikan kepada kami 1 ekor, menjamu kami dengan 1 ekor kambing. Jamuan 1 ekor kambing. Maka dia pun sepakat, oke. Maka diruqyah. Setelah diruqyah sembuhlah dan kemudian mereka pesta memakan daging
kambing. Perkara ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa reaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, ya, karena para sahabat berselisih, sebagian di antara mereka tidak boleh, apalagi mengambil advantage dari apa? Dari meruqyah. Ini tidak boleh. Ya. Meruqyahnya saja tidak boleh, apalagi mengambil keuntungan dari meruqyah. Maka mereka menghadap kepada Nabi SAW untuk berhukum. Setelah sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, ala tadri annal fatihata ruqyah. Tidak tahukah kalian bahwasanya Al-Fatihah itu adalah surat yang bisa dijadikan untuk apa? Ruqyah. Bahkan Nabi meminta bagian. Apakah kalian membawa sebagian dari daging kambing tersebut? Ya, jadi jangan cuma cerita dibawain, jangan cuma cerita kambingnya. Ya. Kalau cerita bawain kambingnya. Ini pelajaran juga buat kita. Antum jangan cerita makanan kepada seseorang kecuali apa? Ngengei. Ya, kecuali menyisihkan. Baru boleh cerita. Ya. Ini tadi kambing yang saya ceritakan. Nah begitu. Ya. Upload foto, kasihan lagi tuh. Cuma upload fotonya doang. Ya, nggak bisa ikut makan. Tapi yang bagus upload foto saat kajian. Ya. Biar datang. Karena ngiler dengan apa? Mendapatkan makanannya. Tapi Ustadz, kan ini kalau kajian datangnya untuk makan, nggak dapat pahala. Siapa bilang? Ya. Di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa ketika para malaikat ini melaporkan adanya apa? Adanya kaum muslimin yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka. Ya, keutamaannya begitu besar untuk orang-orang yang datang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah dan seterusnya. Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka minta? Ya. Mereka berlindung kepadaku akan apa? Maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ada di antara mereka yang datang ke situ, ke majelis itu bukan untuk menuntut ilmu. Ya Allah, mereka ada sebagian di antara mereka yang datang ya untuk keperluannya, mungkin mau ketemu syekhnya, tapi syekhnya lagi ngajar, nunggu sampai selesai. Atau mungkin dia datang ke situ mau ketemu kawannya nagih utang. Ya. Dan kawannya ini rajin datang kajian. Kalau ditagih ke rumahnya, alasannya apa? Sedang sakit, alasannya sedang tidur, apa aja alasannya. Di telepon nggak diangkat. Tapi kalau kajian pasti datang, maka dia datang nagih di mana? Di tempat kajian. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan innahu ya, bahwa majelis tersebut la yashqa, bahwa majelis tersebut orang yang hadir tidak akan apa? Tidak akan rugi menghadirinya. Ya. Bahwa mereka ketika menghadiri, meskipun ada sebab yang lain bukan hanya untuk menuntut ilmu, tetapi tetap saja mendapatkan keutamaan seperti halnya saudara-saudaranya yang lainnya yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan segan-segan kalau ada majelis ilmu, datang saja meskipun awalnya tidak ada niatan untuk datang, ya. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang ruqyah karena di sini pembahasannya adalah tentang apa? Innar ruqyah wat tamaim, kemudian tamaim, apa itu barang gantungan, yang ketiga adalah tiwalah. Maka di sini musannif akan menjelaskan apa saja barang-barang tersebut, apa saja penjelasan tentang ruqyah. Apa yang dimaksud dengan ruqyah di sini? Nah, kemudian musannif mengatakan wahyallati, di sini dijelaskan dalam kitab tauhid dijelaskan apa yang dimaksud dengan ruqa. Innar ruqa itu adalah tusammal azaim, disebut dengan azaim. Wa khussa minhu dalil ma khala minasyirk, dan dalil ini dikhususkan, yaitu artinya hadis tadi, hadis Ibnu Mas'ud tadi dikhususkan darinya selain ruqyah yang apa? Yang termasuk perbuatan syirik. Karena Nabi SAW membenarkan seseorang itu melakukan ruqyah pada apa? Pada penyakit ain dan pada penyakit humma. Humma apa? Demam, ya. Apa yang dimaksud di sini? Siapa yang ingat pelajaran kita tentang usul fiqh? Pelajaran usul fiqh, di sana kata-kata apa? Taksis, yang dimaksud adalah dikecualikan. Ya. Berarti di sini maksud dari musannif bahwa musannif ingin menerangkan
bahwa ruqyah tersebut tidak semua ruqyah itu syirik. Ada ruqyah yang dikecualikan, yang dibenarkan, yang dihalalkan, yang dibolehkan, yaitu ruqyah apa? Yaitu ruqyah yang tidak ada kandungan syiriknya. Nah, kalau ruqyah-ruqyah yang ada kandungan syiriknya, maka termasuk perkara yang terlarang. Dan Nabi SAW memberikan kebolehan atau membolehkan kita melakukan ruqyah dari beberapa penyakit seperti ain, penyakit ain atau humma, demam, dan yang lainnya. Nah, dan nanti ada perkataan di antara para ulama seperti Syekhul Islam dan yang lain bahwa tidak boleh seseorang itu membaca ruqyah. Kalau ruqyah ini boleh kita bacakan mantra ya, atau doa-doa tertentu yang kalau kita temukan ruqyah itu ternyata di dalamnya ada nama-nama yang majhul, nama-nama yang nggak jelas. Ruqyah yang terdapat di dalamnya nama-nama yang nggak jelas. Jadi kalau kita perhatikan raja ataupun mantra yang diberikan seseorang, umpamanya ada seorang orang pintar ya, memberi kita ruqyah. Di dalamnya ada tulisan ayat kursi. Tetapi ada nama-nama juga yang tidak tahu, yang kita tidak tahu apa maksud nama-nama itu. Maka kata Syekhul Islam kita tidak boleh apa? Membacanya. Dan mantra yang boleh atau ruqyah yang boleh dibaca itu hanyalah ruqyah yang terbebas dari apa? Dari kesyirikan. Dan terutama di sini terbebas dari nama-nama yang majhul. Sebab bisa saja nama-nama itu yang dimaksud adalah syaitan. Sehingga seseorang sesungguhnya membaca ayat kursi itu ta'abbudan lisyaitan. Membaca ayat kursi kemudian menyebut nama dengan tujuan apa? Beribadah untuk siapa? Nama tersebut. Dan di sini ya ikhwah, jangan salah ya, bahwa esensi daripada seseorang melakukan ruqyah itu, membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut, itu adalah meminta pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Apa bedanya dengan dukun atau orang pinter tapi yang juga sama-sama membaca ayat kursi? Bedanya, yang ini memintanya kepada Allah, yang ini memintanya kepada syaitan. Bukannya syaitan kalau dibacakan ayat kursi terbakar? Tunggu dulu. Itu kalau bacanya meminta kepada Allah. Kalau bacanya karena syaitan, ya, artinya karena mentaati perintah syaitan, syaitan memerintahkan membaca ayat kursi tersebut dicampur dengan nama-nama tertentu, ya, maka itu bentuk peribadatan kepada syaitan. Dan bentuk peribadatan kepada syaitan itulah yang menyebabkan syaitan mau membantu wali-walinya. Jadi bisa saja syaitan memerintahkannya untuk baca ayat-ayat Al-Quran. Di situ tertulis. Biasanya kalau kita lihat rajah itu tertulis di sana nama-nama, ya, ada Al-Qur'annya, bagian dari ayat Al-Qur'an dicampur dengan nama-nama tertentu. Intinya tidak akan lepas dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan itu semua adalah terkadang sesuatu yang bisa menipu kaum muslimin karena dianggapnya perkara yang apa? Dianggapnya adalah perkara yang hak, tetapi sesungguhnya itu perkara yang batil karena termasuk peribadatan kepada syaitan. Nah, musannif mengatakan yushiru ila anna ar-ruqa al-mawsuf bi kauniha syirkan hiya allati yusta'anu fiha bi ghairillah. Bahwa ruqyah yang disebutkan bahwa ruqyah itu syirik, yang disifati dalam hadis ini bahwa ruqyah tersebut adalah perbuatan syirik, adalah yang ditujukan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun seandainya yang disebutkan itu adalah nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, atau bahkan doa-doa itu berasal dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ini baik dan boleh untuk membacanya, bahkan hukumnya apa? Mustahab. Kemudian ya ikhwah, perlu kita fahami terlebih dahulu di dalam membahas perkataan para ulama, terutama di sini tadi kita nukilkan perkataan Imam Al-Baghawi, betul? Ya. Dan perkataan imam-imam yang lain. Ini disebutkan kata-kata karahah, hukumnya apa? Makruh. Maka kita harus sadar bahwa kata-kata makruh itu untuk para ulama yang terdahulu itu tidak sama dengan kata-kata makruh pada ulama yang difahami ulama masa kini, ya. Karena makruh pada ulama dahulu itu berarti maksudnya apa? Haram. Sedangkan makruh untuk masa kini itu belum tentu hukumnya haram. Nah,
Di dalam masalah ruqyah ini kita lanjutkan. Ya. Nah, kemudian di dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa seseorang itu membaca ruqyah selama tidak ada kandungan kesyirikan di dalamnya. Dan bahkan Imam Khattabi mengatakan, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meruqyah dan Nabi SAW pun pernah diruqyah. Dan Nabi memerintahkan, Nabi membolehkan selama ruqyah itu dengan Al-Quran atau nama-nama Allah yang dibenarkan dan diperintahkan. Nah, adapun yang terlarang tadi sudah kita sebutkan, di antaranya adalah doa-doa yang dibaca, mantra-mantra yang dibaca yang bukan dengan bahasa Arab. Ya. Sebab apa? Bisa saja berisi kata-kata kekufuran, ya, peribadatan kepada selain Allah, kekufuran dan yang lainnya. Maka kita tidak boleh membacanya. Jadi kalau ada mantra-mantra yang dibaca dengan bahasa lain, sekalipun kita bisa membacanya dan sekalipun kita tahu artinya, maka kita tetap tidak boleh membacanya sekalipun tahu artinya, ya. Karena dikhawatirkan terjerumus kepada kesyirikan atau berisi kesyirikan dan kita tidak tahu bahwa itu bentuk kesyirikan. Mungkin bagi di antara ikhwah-ikhwah yang familiar dengan sebuah salawat apa namanya? Ya. Yang sesungguhnya terdapat di dalamnya kata-kata apa? Kesyirikan, ya, sebenarnya termasuk dalamnya tawassul, ya, bertawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam salah satu bentuk salawat. Dan tidak ada orang yang mengetahui bentuk ketawasulan kepada selain Allah ini kecuali para ulama. Ya. Sedangkan orang-orang umum mereka membacanya sudah biasa dan mereka tidak paham, ya, bahwa itu adalah bentuk perkara yang dilarang di dalam Islam. Dan karenanya Syekhul Islam menegaskan di dalam perkara ini. Beliau mengatakan, ya, kullu ismin majhul falaysa li ahadin an yarqi bihi fadlan an yad'u bihi. Setiap nama-nama yang tidak jelas maka tidak boleh seorang pun meruqyah dengannya, apalagi berdoa dengannya. Walau arafa makna, meskipun dia tahu maknanya. Li'annahu yukrahu du'a bi ghairil arabiyyah, karena makruh hukumnya berdoa dengan tanpa bahasa Arab. Wa inna ma yurakhasu liman la yuhsinul arabiyyah, karena bahasa selain bahasa Arab itu hanya diizinkan bagi orang yang tidak paham bahasa Arab. Fa amma ja'alul alfadhil a'jamiyyah syi'aran, adapun menjadikan bahasa asing bukan Arab maksudnya sebagai syiar, maka itu tidak termasuk dalam agama Islam. Itu bukan perkara yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim, ya. Imam Suyuti mengatakan waqad ajma'al ulama ala jawazir ar-ruqa 'inda al-ijtima' thalathatu syurut. Imam Suyuti di sini membolehkan membaca ruqyah dengan 3 syarat, ya. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillah aw bi asma'i wa sifatih, bahwa ruqyah itu adalah merupakan terdapat di dalamnya kandungan ayat-ayat Al-Qur'an Allah, kalamullah, atau nama-namanya atau sifat-sifatnya. Yang kedua, bilisanin arabiyyin, dengan menggunakan bahasa Arab. Ma yu'rafu makna, yang diketahui maknanya. Sebab kadang ada bahasa Arab tulisannya, tetapi ternyata bahasa Urdu, ya. Cuma ditulis dengan bahasa Arab kayak Jawi, ya. Masya Allah, bisa baca gundul, ya, luar biasa, hebatnya. Tetapi ternyata setelah dicoba dibaca oleh orang Arab nggak ketemu. Ya, orang Arab nggak ketemu, ya. Tapi ketika disodorkan ke orang Melayu, oh, bisa pandai membacanya, fasih, karena ternyata tulisannya Arab tapi isinya Melayu, ya. Jadi di sini dia harus tahu maknanya, ya. Dan yang terakhir 3 tadi syaratnya. Pertama, Al-Quran atau kalamullah, nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Yang kedua dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya. Dan yang ketiga ayya'taqida anna ar-ruqyata la yu'athir bi dzatiha bal bi taqdirillah ta'ala,
seseorang yang membacanya itu tidak boleh meyakini bahwa ruqyah itu bekerja dengan sendirinya, tetapi dia harus meyakini bahwa ruqyah ini adalah wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala lah dengan takdirnya yang akan menyembuhkan kita. Nah, itu ketiga syarat yang disebutkan oleh siapa? Oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, tadi kita bahas tentang apa? Innar ruqa wat tamaim. Tadi ruqa, ruqyah, dan sudah kita jelaskan tentang ruqyah. Kita masuk kepada tamaim atau barang gantungan. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala bahwa tamaim itu diartikan sebagai syai'un yu'allaqu ala aulad minal ain. Ya. Bahwa yang dimaksud dengan tamimah itu adalah sesuatu yang digantung di leher anak-anak untuk menyelamatkan mereka dari penyakit ain. Itu tamimah. Dan hukum menggantungkannya di sini sama, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang bisa menolak bahaya dari seseorang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian musannif mengatakan, perhatikan matan lagi, ya. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an, tapi kalau yang digantungkan itu berasal dari apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an digantungkan, dan ini biasa, ya. Seseorang menggantungkan kalung yang digantungkan ini adalah apa? Al-Quran. Al-Quran kecil sekali itu. So kalau Al-Quran terlalu besar nggak mungkin ya. Mesti Al-Quran yang kecil itu. Bahkan dibaca pun tidak bisa karena saking kecilnya. Nah, dan maka apa? Faba'duhum fi ba'd salaf farakhasa fihi ba'd salaf. Sebagian salaf mengizinkannya. Wa ba'duhum lam yurakhis. Sebagian yang lain tidak mengizinkannya. Wa yaj'aluhu minal manhi'an, dan dijadikan bahwa perkara itu adalah perkara yang terlarang. Di antara yang melarangnya adalah Ibnu Mas'ud dan juga murid-muridnya. Nah, jadi di sini ada sebagian salaf yang membolehkan apa? Membolehkan menggantungkan barang gantungan untuk anak-anak, ya, agar terselamatkan dari ain, seandainya barang gantungan itu terbuat dari apa? Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ditulis, kemudian digulung, kemudian dimasukkan dalam pipe, digantungkan, dikalungkan di anak-anak. Sebagian salaf mengatakan apa? Hukumnya boleh. Tapi Ibnu Mas'ud dan juga para sahabat-sahabatnya, mereka berpendapat tidak bolehnya perkara ini dilakukan, karena ini termasuk tamimah yang digolongkan ke dalam golongan syirik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, musannif mengatakan i'lam annal ulama minas sahaba wat tabi'in faman ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liq tamaim. Para ulama, para sahabat dan tabi'in, mereka berselisih pendapat di dalam kebolehan menjadikan tamimah dari Al-Qur'an atau sifat-sifatnya atau nama-namanya. Ya. Maka di sini sebagian di antara mereka mengatakan hukumnya boleh, dan itu adalah perkataan dari Abdullah bin Amr bin As, dan itu juga zahir dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dan itu juga perkataan dari Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad fi riwayah. Dan mereka mentakwilkan hadis ini, yaitu hadis tamimah tersebut, adalah bahwa tamimah yang dilarang adalah tamimah yang mengarah kepada kesyirikan. Sedangkan Al-Quran itu sendiri dan juga ayat-ayat itu sendiri, apabila tidak diyakini sebagai sesuatu yang bisa membebaskan seseorang dari bahaya, maka itu bukan perbuatan syirik, sehingga boleh menggantungkannya. Ya. Jadi di sini ikhwah, para ulama yang mengatakan hukumnya menggantungkan itu boleh, ya, ketika disampaikan kepada mereka hadis ini, yaitu Nabi bersabda, Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, maka mereka mengatakan ruqyah yang dimaksud di sini adalah ruqyah apa? Ar-ruqyah tamimah yang dimaksud di sini adalah tamimah yang syirik. Sedangkan tamimah yang terbuat dari Al-Qur'an ataupun ayat-ayat Al-Qur'an ataupun nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka tidak termasuk dari perbuatan syirik, ya. Nah, sehingga hukumnya boleh. Namun pendapat yang kedua, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an,
berpendapat tetap tidak dibenarkannya. Dan itu juga merupakan perkataan Ibnu Abbas. Kemudian zahir dari perkataan Hudzaifah bin Yaman, Uqbah bin Amir, wa bin Ukain, wa bi qala jama' min at-tabi'in, dan demikian juga perkataan para tabi'in, di antaranya adalah sahabat-sahabat Mas'ud, Ahmad dalam riwayat dan yang lainnya. Nah, mana di antara perkataan para ulama yang paling kuat dalam hal ini? Di sini pensyarah mengatakan wa hadza huwa sahih, pendapat yang kedua ini yang benar. Ya, yang lebih kuat bahwa sesungguhnya tidak boleh menggantungkan barang gantungan apapun tidak terkecuali Al-Qur'an. Dan sebaiknya ini dihilangkan. Kenapa? Sebab terkadang nanti seseorang tidak bisa membedakan antara mana yang yang syirik dan mana yang tidak syirik. Maka beliau memberikan 3 alasan di sini. Kenapa melarang penggunaannya ini lebih baik daripada mengizinkannya. Pertama, umumun nahi, keumuman larangan. Dalam hadis itu Nabi tidak meringkas, Nabi tidak membedakan barang gantungan yang seperti apa, apakah yang syirik ataukah yang tidak. Maka termasuk di dalamnya apapun barang gantungan. Ya, ini yang pertama, keumuman larangan dan tidak ada yang mengkhususkannya, mengecualikannya. Kemudian yang kedua, ya, saddud dzari'ah. Yang kedua saddud dzari'ah. Nah, ingat ya ikhwah bahwa saddud dzari'ah ini termasuk adillah yang mukhtalafun fi. Adillah yang berselisih di antara para ulama di dalamnya. Sebagian para ulama memasukkannya ke dalam apa? Dalil syar'i, sebagian mengatakan tidak. Meskipun demikian kita jadikan dalil karena kita meyakini saddud dzari'ah termasuk adillah. Saddud dzari'ah yaitu mencegah perkara yang keharaman itu agar tidak terjadi. Sesuatu yang mubah dicegah agar sesuatu yang haram itu tidak terjadi. Katakanlah, mungkin di sini sebagian para ulama salaf membolehkan, tetapi tetap saja kita tidak menggunakannya. Kenapa? Karena kita khawatir ketika kita terbiasa menggunakannya, kita jatuh dalam kesyirikan. Ya. Dan itu yang disebut dengan dzari'ah. Karena dengan terbiasa menggantungkan barang-barang tersebut, seseorang terbiasa menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annahu idza 'allaqa fala budda an yamtahinahu. Nah, kemudian juga kalau orang biasa mengalungkan seperti Al-Qur'an dan yang lainnya, ya, namanya kalung ini kan dibawa kemana-mana. Maka di dalamnya ada apa? Ada penghinaan terhadap Al-Qur'an, ayat-ayat Allah. Dan tidak mungkin setiap kali mau masuk kamar mandi dilepas dulu kalungnya. Pasti dia memilih untuk apa? Untuk dipakai terus atau dilepas selama-lamanya. Ya. Seperti mungkin sebagian di antara kita yang pakai jam yang dari kulit. Ada mungkin yang pakai jam pakai kulit. Rata-rata saya lihat jamnya kalau nggak plastik, besi. Kenapa? Hah? Udah gitu anti air lagi. Ya. Kenapa? Supaya kalau wudu nggak perlu dilepas. Karena memang sifat dasar orang itu tidak mau repot gitu ya. Nah, kecuali kalau maaf orang barat yang nggak pernah nggak pernah wudu, ya. Mandi pun seminggu sekali mungkin, ya. Showernya ya seminggu sekali. Sedangkan hari-hari cuma cuci muka saja, maka pakai jam seperti itu tidak berpengaruh baginya. Tapi kita yang biasa berwudu biasanya kita pakai jam-jam yang anti air, tujuannya karena nggak repot. Nah, begitu pula kalung ini. Kalau kalung ini terbuat dari kalung ini yang dikalungkan adalah Al-Qur'an, kemudian dibawa keluar masuk kamar mandi, maka di sini ada penghinaan terhadap Al-Qur'an, ya. Maka ini sebab yang ketiga. Maka hendaknya tidak digunakan. Ya. Kemudian ta'ammal hadhil ahadits wa makana alaihi salam radhiyallahu ta'ala yatabayyan laka bidzalika ghurbatul Islam wa khususan inna arfal azim ma waqa'a fi katsir. Nah, kemudian kalau kita perhatikan hadis di atas dan perkataan para salaf, maka jelas bagi kita bahwa Islam ini memang betul-betul berbeda dengan agama-agama yang lain, ya. Karena kalau kita lihat di umat kita ini banyak sekali kesyirikan yang sudah mereka sudah terjerumus ke dalamnya. Ya. Menggantungkan barang gantungan ini kan perkara yang kecil. Apa yang terjadi di masyarakat itu lebih besar daripada sekedar menggantungkan barang
gantungan. Apa yang terjadi di masyarakat itu lebih besar darinya. Seperti apa mereka mengagungkan ashabul kubur, orang-orang yang dikubur, ya, para ulama yang sudah dikubur, ini mereka agungkan kepada selain Allah. Kemudian bahkan mereka menjadikan kuburan ini sebagai masjid, dibangun masjid di atasnya, ya. Kemudian mereka ini ketika berdoa meminta kepada menjadikannya sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Mereka berdoanya pun khusyuk. Tetapi kalau berdoa kepada Allah tidak pernah khusyuk, ya. Seperti fenomena yang ada di di negeri ini, ya. Di negeri ini saya termasuk yang sedikit terganggu dengan kebiasaan mereka, ya. Begitu selesai sholat itu udah kayak orang kepanasan aja, ya. Pengennya apa? Pindah tempat, ya. Kayak orang kepanasan, pengennya pindah tempat. Jadi kalau kita sholat di belakangnya, maka kita akan terganggu karena apa? Karena kita mengharapkan dia bisa menjadi sutroh bagi kita. Ternyata bukan hanya tidak bisa menjadi sutroh, bahkan ngelewatin kita sholat. Nah, itu yang bikin kita sholat di belakang mereka tidak nyaman, ya. Nah, karena apa? Karena mereka lebih di saat bersama sesembahan selain Allah, mereka ini khusyuk, tetapi di saat meminta hanya kepada Allah, mereka justru hati mereka tidak tergantung kepada Allah, karena mereka sudah menggantungkan hatinya kepada yang lainnya. Kemudian demikian pula di dalam mereka berdoa, ya, mengharap semuanya dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal perkara ini adalah perkara yang besar dan perbuatan syirik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah-ibadah tersebut semestinya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ayat Al-Qur'an menegaskan tentang perkara ini, yaitu perkara tauhid. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah engkau berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula bisa memberikan madarat kepadamu. Seandainya engkau melakukan itu, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim, yaitu syirik. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Demikian pula seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan keburukan pada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemadaratan tersebut selain daripada siapa? Allah itu sendiri. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadlih. Demikian pula seandainya Allah menginginkan darimu kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa ya, menghalangi seseorang itu mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim, dan dia adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian kita bahas tentang perkataan dari siapa? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang perkara di atas. Pertanyaannya, penanya bertanya dengan pertanyaan yang sangat detail sekali. Beliau mengatakan, siapa saja di antara para ulama yang yang membolehkan, ya, siapa saja di antara para ulama yang membolehkan. Kan tadi disebutkan salaf membolehkan. Nah, dan tadi jawabannya sudah ada di buku, ya. Siapa saja di antara mereka. Kemudian bukan Ibnu Mas'ud termasuk yang melarangnya, ya. Sebaliknya pendapat yang kedua, ya, Amr bin As, ya, dan yang lainnya. Baik, kemudian pertanyaan beliau, kemudian di antara jawaban-jawaban beliau dari pertanyaan-pertanyaan itu, beliau menjawab, at-tamaim hiya ma yu'allaq ala insan al-marid liyusfa min al-marad atau yu'allaq ala al-insan as-sahih liyattaqi bihi al-ain. Tamaim atau barang gantungan itu adalah sesuatu yang dikalungkan pada manusia, orang yang sakit, agar dia disembuhkan dari penyakitnya, ya. Atau orang yang sehat dikalungkan kalung tersebut tujuannya agar terhindar dari penyakit ain, ya. Wa in kana marad maridun yu'allaquha likay yashfi wa yazul al-marad aw sahihun laysa bimarid lakin yu'alluquha li an la yusib al-ain al-hasad wa hadha huwa tamimah la takhruj an halati thalath. Bentuk tamimah seperti ini tidak terlepas dari
salah satu dari ketiga keadaan. Nah, di sini 3 bentuk tamimah, ya. Perhatikan 3 bentuk tamimah ini. Beliau mengatakan, bentuk yang pertama, ayyuktab fiha syirkun wa talasim. Ditulis pada tamimah ini, barang gantungan ini tertulis perkara-perkara syirik dan juga talasim. Talasim ini jimat, ya. Tulisan-tulisan rajah orang-orang jahiliyah, atau mungkin kalau ini voodoo, ya, orang Afrika menyebutnya apa? Voodoo, ya. Kalau orang Jawa menyebutnya apa? Oh, lain. Nanti kalau tak itu pelet ada sendiri, tiwalah nanti. Ada sendiri pelet itu, ya. Nah, jadi ada kata-kata apa? Kata-kata nama-nama yang majhul, yang tidak jelas, ya. Fahadihi haram bittifaq. Jenis ruqyah yang jenis tamimah yang seperti ini hukumnya apa? Haram berdasarkan kesepakatan para ulama, ya. Terutama kalau dapatnya di sekaten. Kalau di Jogja ada apa? Istilah apa? Sekaten. Ya. Ada jual obat. Itu yang biasanya dikerumuni, jual obat kebal. Jadi kalau pakai obat itu kemudian dipeso-peso nggak mempan, ya. Atau mungkin dia sudah luka, kemudian dikasih obat itu, dibuka, sembuh langsung, ya. Jual obat mujarab. Kemudian di antara barang yang dia jual juga ada batu akik, ada kalung. Nah, banyak kaum muslimin yang tertipu ketika apa? Ketika orang yang menawarkannya ini pakai kupiah, ya, atau peci, kelihatan ustadz, kelihatan orang bertakwa, apalagi apa? Berjenggot, ya. Terus ketika menawarkannya, masya Allah, dengan bahasa-bahasa yang kayak bahasa Arabnya lancar begitu, maka kaum muslimin tertipu. Akhirnya dibelilah itu, dan dia pun nggak pernah membukanya, tidak tahu bahwa ternyata kalung itu tulisannya tertuliskan apa? Perkara yang syirik tadi itu. Ada nama-nama orang tertentu atau ada bentuk-bentuk tertentu yang syirik. Maka ini masuk pada jenis yang pertama, bittifaq, dengan kesepakatan para ulama hukumnya apa? Haram dan syirik. Bentuk yang kedua dari tamimah, alla na'rif mal maktub fiha. Kita tidak tahu apa sih tulisannya ini, ya. Kalau tadi jelas, kalau ini tidak diketahui apa sih tulisan tersebut, fahadhi aidan haram, maka ini juga haram, ya. Dan kita tahu bahwa sihir-sihir itu berkembangnya dari negeri, ya, negeri tertentu, bukan negeri sini, ya, negeri sana, dengan bahasa-bahasa tertentu juga, bukan menggunakan bahasa-bahasa yang baru. Jadi kalau orang mau melakukan sihir itu bisa bereaksi kalau apa? Kalau dia mengucapkannya mantra tersebut sesuai dengan mantranya, dan mantra itu adalah mantra yang dibuat dengan bahasa apa? Bahasa orang zaman dulu, ya. Berarti di sini jinnya juga turun menurun keturunan orang zaman dulu. Dia nggak belajar bahasa Inggris, nggak belajar bahasa bahasa Indonesia apalagi, sehingga kalau disuruh dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Jawa nggak paham, maka harus dengan bahasa orang zaman dahulu. Nah, bahasa-bahasa yang sudah punah tersebut kita tidak tahu maknanya. Maka kalau ada barang gantungan yang tertulis nama-nama perkataan-perkataan yang kita tidak tahu maknanya, maka juga apa kata Syekh? Fahada aidun haram. Ini juga apa hukumnya? Haram. Wa dzalika li'annahu qad yuktabu fiha syai'un minasyirk. Karena terkadang yang tertulis itu adalah tulisan apa? Syirik. Min du'ail jin, meminta kepada jin atau syaitan dan semacamnya, maka menjadi haram. Yang ketiga, an na'lam annal maktub fiha minal Qur'an. Kita tahu betul pasti bahwa yang tertulis hanya ayat Al-Qur'an, hanya ayat Al-Qur'an. Au min adiyatin nabawiyah, atau mungkin tertulis di dalamnya doa-doa Nabi. Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Terus dilipat jadikan barang tamimah, barang gantungan, dikalungkan ke anaknya, ya. Maka apa? Yang ketiga apa tadi? Fahadi fiha khilafun baina salaf wal khalaf. Maka dalam perkara ini ada khilaf di antara para ulama salaf dan juga apa? Khalaf. Faminhum man ajazaha mustadillan bi umumil qouli ta'ala. Sebagian ada yang membolehkannya, ya.
berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya ada dipenuhi dengan apa? Pengobatan, kesembuhan dan rahmat bagi orang mukmin. Fayaqul ma huwa shifa', maka Allah mengatakan ma huwa shifa', di dalam Al-Quran itu ada apa? Kesembuhan mutlak, ya. Mutlaqun lil mubayyin, mutlak untuk perkara yang mubayyan. Fa kullu syai'in minal Qur'an yustafa bihi al-insan, maka setiap perkara yang merupakan bagian dari Al-Quran boleh seseorang menjadikannya sebagai obat. Wa yasfi fahuwa haqqun wa ajaza dzalika, ya. Faminhum man mana'aha, ada sebagian di antara para ulama yang membolehkan dan sebagian mengatakan tidak boleh. Dan mereka mengatakan innaha makruhah karahat tahrim, bahwa yang dimaksud adalah makruh di sini karahah tahrim atau karahah tanzih. Jadi tadi sudah kita sebutkan, ya. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya makruh. Ini istilah dalam buku-buku para ulama dulu. Makruh hukumnya menggantungkan tamimah. Makruh hukumnya menggantungkan tamimah. Maka Asy-Syaikh menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dimaksud dengan makruh di sini? Apakah makruh itu makruh karahatut tahrim, haram, ataukah makruh karahatut tanzih, yaitu makruh yang difahami oleh ulama sekarang, yaitu apa? Ayo, apa tarif dari makruh? Siapa yang ingat dan siapa yang mengingatkan saya? Ustadz dulu kasih awalannya. Sama aja berarti, ya. Itu bukan tarif, tetapi kata Syekh apa? Lebih kepada hasil daripada atau hukum dari makruh. Nah, makruh itu sendiri malah ma la yahrumu fi'luhu. Betul tidak? Ma la yahrumu fi'luhu. Kok sudah lupa, ya? Nah, sehingga apakah yang dimaksud di sini makruh adalah makruh haram ataukah makruh yang apa? Apabila ditinggalkannya justru mendapatkan pahala, ya, ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluh. Yang pelakunya ini kalau dia melakukan tidak disiksa, tetapi kalau meninggalkannya mendapatkan pahala, dan itu hukumnya, hukum dari makruh. Kalau tarifnya ada sendiri, ya. Nah, ataukah yang haram? Maka di sini kata Syekh bahwa yang dimaksudkan adalah karahatut tahrim. Kalau para ulama terdahulu mengatakan makruh, maka maksudnya adalah haram. Yaitu apa-apa yang 6. Kalau tadi pengertian makruh tadi kata Syekh manaha anhu syari' ala wajhin ghairu jazimin. Nah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak pasti. Artinya tidak pasti, tidak tegas dalam larangannya. Nah, itu tadi makruh. Dan makruh yang dimaksudkan di sini, larangan menggunakan ruqyah seperti ini, menggunakan tamimah barang gantungan yang seperti ini adalah karahatut tahrim, makruh yang hukumnya haram, seperti yang merupakan madhab dari Ibnu Mas'ud, pendapat dari Ibnu Mas'ud dan juga para sahabat yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan, wala syakka annana idza ja'alnaha qisman minasyirk fa innaha takunu muharramah. Maka di sini tidak bisa disangka lagi, ya, bahwa kalau kita jadikan benda gantungan itu bagian dari perbuatan syirik, maka itu menjadi haram. Lianna syirkun haram, karena syirik itu haram, baik yang kecil ataupun yang besar. Jadi dalam lafaz hadis tadi Nabi mengatakan apa? Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Nabi memasukkannya dalam golongan apa? Syirik. Maka ketika itu disebut masuk dalam kata-kata syirik, barang gantungan masuk dalam kata-kata apa? Syirik, maka baik syirik kecil ataupun syirik besar, semuanya tetap perkara yang diharamkan, ya. Jadi dengannya Asy-Syaikh sepertinya malat ila qaul Ibnu Mas'ud. Asy-Syaikh lebih mengarah kepada perkataan siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa menggantungkan Al-Qur'an juga termasuk perkara yang terlarang, ya.
Kemudian beliau mengatakan apa? Li'anna syirk muharram saghiruhu wa kabiruh. Karena syirik itu meskipun kecil ataupun besar haram. Wa wajhu dzalika, penjelasannya, annal insan idza 'allaqaha ta'allaqa qalbuhu biha. Kemudian beliau menjelaskan, seandainya seorang itu menggantungkan apa? Mengalungkan Al-Qur'an umpamanya, maka hatinya ini akan tergantung dengan kalung itu, ya. Wa nasiya al-qira'ah al-masyru'ah wa ta'awudat al-masyru'ah, dan dia melupakan perkara yang semestinya dia lakukan, bahwa Al-Quran itu untuk dibaca, bahwa Al-Quran itu untuk kita baca supaya apa? Misalnya ada doa-doa yang merupakan ta'awud, perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah, maka kita baca doa-doa tersebut. Bal wa rubbama yata'allaq qalbuhu biha ta'alluqan taman wa yansa biha al-khaliq, dan bahkan mungkin ketika dia memakainya, dia betul-betul lupa dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah menggantungkan hatinya kepada kalung yang terbuat dari Al-Quran tersebut, ya. Walihada ja'an nahyan, karenanya Nabi SAW melarangnya, ya. Baik, dan di sini talkhis dari apa yang beliau sampaikan, ya, bahwa barang gantungan tersebut sekalipun terbuat dari Al-Quran, tetap beliau berpendapat bahwa hukumnya haram untuk digunakan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan, sehingga masih tersisa dari kita satu pembahasan, yaitu apa? Tiwalah. Nah, waktunya sepertinya tidak cukup. Wallahu ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan, dipersilakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait menyikapi khilaf ulama atau bahkan ulama salaf itu bagaimana, Ustaz? Kita kan apa? Kalau kita berdiskusi atau mungkin apa, ada masukan dari kawan-kawan yang lain, mereka selalu apa? Berdiri di atas khilaf ulama. Bagaimana kita menyikapinya ini? Sedikit-sedikit misalnya ada perbedaan pendapat, oh ini khilaf ulama, jadi apa? Nah, barakallahu fiik. Memang adanya khilaf di antara para ulama ini mengharuskan kita untuk membuka hati kita bahwasanya dalam perkara itu ternyata ada khilaf, sehingga kita toleran, ya, toleran dalam hal ini. Tetapi khilaf itu bentuknya macam-macam. Khilaf itu bentuknya macam-macam. Bisa saja perkara yang menyelisihi itu, nah, perkara itu sesungguhnya dalam perkara itu bisa saja tidak ada khilaf, tetapi dikatakan ada khilaf. Seperti yang banyak disebutkan oleh orang umum sekarang, ya. Apa hukum, maaf ya, apa hukum Maulid Nabi? Oh, itu khilaf. Orang Muhammadiyah bilang hukumnya boleh. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh, bid'ah, ya. Tegas nggak itu orang Muhammadiyah? Tegas. Hukumnya bid'ah. Tapi kalau orang NU bilang hukumnya boleh. Oh, itu khilaf di antara para ulama. Nah, apakah perkara tersebut juga khilaf? Tentu para ulama tidak mengatakan itu khilaf. Dan orang yang menyelisihinya dalam hal ini, tentu dia menyelisihi al-haq. Karena tidak sabit khilafnya. Karena tidak sabit khilafnya, ya. Dan kalau kita bahas tentang tadi perkara yang tadi kita sampaikan, apakah perkara itu perkara yang diada-adakan? Jawabannya iya. Mereka akan sepakat di dalam satu kata bahwa perkara itu adalah perkara yang diada-adakan. Cuma kalau dibilang apakah perkara itu bid'ah, mereka nggak mau dibilang bid'ah, ya. Jadi mereka sepakat sebenarnya bahwa itu perkara yang diada-adakan. Tapi kalau disampaikan tentang perkara itu bid'ah, mereka nggak mau, karena mereka sudah jinjau dulu dengan bahasa bid'ah. Kemudian akhirnya ngomongnya, oh ini khilaf di antara para ulama, ya, seperti itu. Baik. Kemudian
seandainya sabit bahwa itu khilaf di antara para ulama, maka pasti ada di buku-buku para ulama. Seperti ini tadi pembahasan kita, ya. Di dalam Syarhus Sunnah mungkin disebutkan ada khilaf di antara salaf. Seandainya fikih hukum, maka disebutkan oleh Ibnu Rusd umpamanya dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid bahwa dalam masalah ini ada khilaf, ya. Kemudian kalau di dalam mazhab Imam Ahmad, mungkin di sana di dalam kitab Al-Mughni ditemukan ada khilaf di antara para ulama. Atau Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'iyah, ya. Atau dalam Bada'i' Shana'i disebutkan ada khilaf. Kalau ada dalam buku-buku itu disebutkan khilaf, maka barulah kita katakan oh memang ada khilaf. Pertanyaannya, selama ini sudahkah para thalabul ilm membuka buku-buku tersebut? Belum, Ustaz. Saya cuma baru buka artikel-artikel. Menurut para ulama atau menurut para asatid ini ada khilaf. Nah, saran saya coba dicek lah. Coba dicek. Dicek itu supaya apa? Supaya kita ini naiklah levelnya gitu. Nggak dari dulu cuma apa? Ya. Cuma artikel terus. Ya. Naiklah. Baik, Ustaz, kan beli buku mahal, Ustaz. Apalagi Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu adalah buku ringkasan yang dituliskan oleh seorang bapak untuk anaknya. Itu buku ringkasan, ya. Jadi kalau antum punya buku Bidayatul Mujtahid itu cuma apa? Ringkasan. Maka kalau antum mau punya buku yang sesungguhnya, baru punya apa? Al-Mughni. Segini kok, nggak sampai setengah meter, ya. Dan tentu dengan bahasa Arab. Berarti antum harus tingkatkan lagi level bahasa Arab antum, ya. Supaya ketika baca bahasa Arab itu sudah nggak perlu terjemahan lagi, ya. Sampai begitu tingkatannya, ya. Nah, dicek. Oh memang ada khilafnya. Oh baru kita tahu. Oh memang khilaf di antara para ulama. Kemudian sampai batasan itu belum cukup. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Nah, yang harus kita lakukan berikutnya, kita pastikan di antara khilaf di antara para ulama ini apa namanya? Apakah kaulnya benar? Ya, apakah kaulnya benar? Oh betul bahwa ini perkataan Imam Malik, ini perkataan Imam Ahmad, ini perkataan Imam Syafi'i. So bisa saja seseorang menyandarkan perkataan kepada seorang imam, tetapi imam itu sama sekali tidak pernah mengatakannya. Dan bentuk tingkatan perkataan pun beda-beda. Ada yang mengatakan riwayat yang benar, riwayat yang salah, ya, riwayat yang benar dari Imam Ahmad umpamanya, ataupun mungkin dengan bahasa-bahasa yang lain. Contohnya kalau Imam Syafi'i di sana ada madhab al-qadim, madhab al-jadid, maka ada dua pendapat di antara Imam Syafi'i. Nah, bisa saja di sini yang dinukil hanya salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Ternyata yang dinukil pendapat Imam Syafi'i yang lama. Sedang Imam Syafi'i sudah rujuk pada pendapatnya yang baru. Maka antum pastikan dulu khilaf yang ada di artikel tersebut atau yang disampaikan seorang ustaz tersebut, dipastikan dulu dalam kitab para ulama memang betul. Kalau sudah betul, maka kita lihat dalil-dalilnya. Ya. Ini lebih baik daripada kita sudah sibuk mendebat seseorang dengan perkara yang khilaf. Wong kita saja belum mendalami khilafnya, belum memastikan khilafnya. Maka saran saya, daripada kita berdebat di dalam masalah khilaf kepada kawan kita, sibukkan dulu mentahqiq khilaf itu sendiri. Ya, sampai antum mendapatkan tingkatan yakin di dalam mengilmui perkara ini, baru antum mengajak orang lain kepada pendapat yang lebih kuat. Nah, baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Belum. Kita sampai di mana tadi? Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang mencari dalil. Nah, jadi setelah kita mengetahui perkataan para ulama itu sesuai dengan apa yang disebutkan, kita cari dalilnya masing-masing. Kemudian bagaimana para ulama ini beristidlal dengan dalil itu? Sebab terkadang hadisnya sama, tetapi cara memandang hadisnya berbeda-beda. Satu memandang dengan cara seperti ini, yang lain memandang dengan cara yang lain. Seperti umpamanya di dalam masalah apa?
tasyahud. Dalam masalah tasyahud, para ulama berselisih pendapat. Malikiyah berpendapat bahwa tasyahud itu tawarruk atau iftirash semuanya. Imam Malik atau Malikiyah berpendapat bahwasannya seorang yang bertasyahud akhir maksudnya ya, maka dia diharuskan tawarruk terus. Demikian pula Imam Syafi'i. Kemudian dalam pendapat sebagian para ulama berpendapat bahwa sunnahnya adalah apa? Iftirash. Ya. Seperti Hanafiyah, maka iftirash saja. Jadi orang-orang Hanafiyah tidak akan pernah apa? Tawarruk. Ya, apa bedanya iftirash dengan tawarruk? Kalau iftirash itu menduduki kaki, kalau tawarruk itu menjulurkan kaki kiri ke kanan dan duduk dengan pantatnya ya ke lantai. Nah, Imam Ahmad berpendapat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa apa? Bahwa tawarruk duduk tasyahud akhir itu selalu apa? Tawarruk. Sebaliknya Imam Abi Hanifah mengatakan duduk tasyahud akhir adalah apa? Selalu apa? Iftirash. Dan Imam Ahmad di sini datang dengan pendapat yang ketiga. Ya. Menggabungkan antara kalau kita lihat maka perkataan Imam Ahmad gabungan di antara dua perkataan. Tidak iftirash terus dan tidak apa? Tawarruk terus. Nah, antum ikuti itu. Apa dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i mengatakan tawarruk? Ternyata dalil Imam Syafi'i sama dengan dalil Imam Ahmad. Sama dalilnya. Tetapi kenapa berbeda? Imam Ahmad berpendapat bahwasannya duduk tawarruk itu adalah disyariatkan hanya bagi orang yang melaksanakan sholat yang didahului dengan tasyahud awal. Sedangkan sholat-sholat yang tidak didahului dengan tasyahud awal, duduknya tetap iftirash. Seperti sholat isya umpamanya. Ada tasyahud awal tidak? Ada. Maka rakaat yang keempat tawarruk. Sholat maghrib ada tahiyat awal tidak? Tasyahud awal ada. Berarti tasyahud akhirnya apa? Tawarruk. Ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Setiap tasyahud akhir selalu apa? Tawarruk. Jadi sholat maghrib, sholat subuh duduknya apa? Tawarruk. Imam Ahmad mengatakan kalau sholat-sholat yang tidak didahului dengan tasyahud awal, maka tasyahudnya adalah iftirash. Karena asalnya perintah untuk duduk itu iftirash. Hadis yang digunakan sama antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Cuma Imam Ahmad lebih teliti dalam riwayat tersebut dikatakan, dan ketika Nabi SAW sudah sampai pada sholat pada apa tasyahud yang pada tasyahud tersebut didahului dengan tasyahud awal, maka Nabi pun duduk tawarruk. Nah, Imam Syafi'i tidak melihat potongan lafaz hadis itu. Ya. Maka di dalam masalah ini Imam Ahmad lebih detail di dalam membaca hadis. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat dari Imam Ahmad. Nah, kalau kita melihat dalil-dalilnya, terkadang dalilnya ini sama dalilnya. Maka kita lihat bagaimana cara pendalilannya. Dengan kita mengikuti, membiasakan diri membaca khilafiyah seperti ini, maka kita akan dewasa dalam mensikapi khilafiyah. Orang yang biasanya ketika berhadapan dengan khilaf ini tidak bisa memberikan toleransi kepada yang lain adalah orang yang nggak pernah membaca tentang khilaf. Selalu ketika ada khilaf dilewati, langsung aja pada roji. Yang roji mana sih? Oh, roji adalah pendapat ini. Dia tidak mengikuti bagaimana alur pendapat yang roji ini bisa diambil, tapi dia langsung kesimpulan atau yang roji. Nah, sudah pokoknya kalau yang roji, kalau di artikel tulisannya apa? Pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang kuat atau yang dikuatkan adalah pendapat ini, ya. Maka kemudian dia lupa dengan faidah mempelajari tentang khilaf. Nah, seandainya seseorang mau mempelajari khilaf di antara para ulama, tentu dia akan lebih bisa mentolerir. Nah, di sini khilaf itu terbagi menjadi dua. Khilaf tadad dan khilaf tanawwu. Nah, kalau khilaf yang tadad itu nanti ada sendiri pembahasannya. Tapi khilaf yang jenis yang kedua, khilaf tanawwu, maka di sini harus saling tolerir. Ya. Khilaf tanawwu itu seperti apa yang dicontohkan oleh para ulama. Kejadian Nabi SAW ketika Nabi mengatakan la yusalliyanna al-asra
la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Hendaknya salah seorang di antara kalian tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang memahami perintah Nabi SAW ini adalah perintah untuk bersegera pergi ke Bani Quraidah. Tetapi bukan bermaksud, Nabi tidak bermaksud untuk ta'yin, menegaskan bahwa kamu hanya boleh sholat di sana, asar di sana. Tetapi berusahalah agar kamu sampai di sana sebelum masuk waktu asar. Sebagian para sahabat mengatakan tidak, maksud Nabi seperti apa yang ada pada hadis itu. Nabi mengatakan itu, ya itu yang dimaksud oleh Nabi. Ya, kalau sampainya di sana, katakanlah di tengah jalan sudah masuk waktu asar, maka dia tidak boleh sholat asar sebelum memasuki daerah Bani Quraidah, karena Nabi memerintahkan agar sholat di Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat ada yang sholat di tengah jalan karena masuk waktu asar, dan maksud Nabi adalah agar para sahabat bersegera berangkat sekarang juga, tidak menunggu maghrib. Ya. Sebagian yang lain sholatnya ketika sudah sampai di Bani Quraidah, dan khilaf yang seperti ini khilaf tanawu, ini kita boleh mentolerir. Ya. Jadi maaf kalau kita lihat ada sahabat kita yang menggerakkan jarinya, ada yang begini, ada yang hanya begini saja, tidak gerak-gerak. Ya. Khilaf yang seperti ini kita tolerir. Ya. Tetapi perkara yang yang qat'i, yang tidak merupakan khilaf tanawu, ya. Seperti juga contohnya apa? Meletakkan tangan, ada yang di dada, ada yang di perut. Ya. Kemudian masalah-masalah yang lain juga yang khilafnya tanawu sifatnya, maka di sini tidak mengapa seseorang bertolerir dengannya. Termasuk juga ketika salat, ya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ada yang meletakkan apa? Di dadanya, ada yang meluruskan tangannya. Ini khilaf tanawu karena cara memandang sebuah hadis berbeda. Maka kita tidak perlu apa? Terlalu berdebat dalam masalah ini. Eman-eman waktunya digunakan untuk debat, ya. Lebih baik membahas pembahasan yang lain. Tapi kalau sifatnya khilafnya adalah khilaf tadad yang bertentangan, ya, maka di sini khilafnya tidak boleh dan tidak ada udzur untuk menyelisihinya. Karenanya kita terus nasihati. Ya. Contoh di dalam masalah perkara apa yang khilafnya tadad, yang jelas-jelas haram dulu, jangan yang kecil-kecil. Ya. Riba jelas haram, ittifaq para ulama. Seandainya ada di antara saudara kita yang mengatakan, oh riba itu tidak semuanya haram, riba itu ada yang tidak haram. Seperti apa? Riba yang kecil-kecil. Karena riba yang haram itu hanya riba yang besar, yang adhafan mudha'afah, yang berlipat-lipat. Ya. Maka di sini menyelisihinya, khilafnya tidak boleh. Berarti kita masih terus harus mendakwainya. Terus sampai dia tobat, sampai dia kapok, sampai dia capek menghentikan perbuatan ribanya atau menghentikan perkataan ribanya. Ya. Setidaknya dia sudah tahu bahwa kita ini anti riba, itu saja. Jangan sampai kok kita tidak pernah membahas, tidak pernah berlepas tangan, apalagi orang yang mengatakannya adalah saudara kita sendiri, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita. Ya. Toib. Umpamanya lagi dalam masalah apa? Itu riba. Ya. Apalagi suap, riswah, ya, suap. Sebagian orang mengatakan ya kalau perkara tanpa riswah nggak akan mungkin, ya, terlaksana. Ya. Jadi meriswah ini wajib bahkan hukumnya, wajib. Meriswah hukumnya wajib. Karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan riswah, usaha kita tidak bisa jalan, nggak dikasih izin, nggak dikasih ini, maka riswah itu menjadi wajib. Wah, ini sudah merubah hukum Allah. Tidak ada riswah yang wajib. Ya. Adanya riswah itu haram. Kalaupun kamu memberikan riswah, maka kamu melakukan perkara yang haram. Orang itu maunya membenarkan apa yang dilakukannya. Dia melakukan perbuatan dosa, tapi menganggap bahwa perbuatannya itu bukan dosa. Nggak bisa ya ikhwah. Kalau seseorang memang melakukan perkara yang haram, maka dia harus mengakui ini haram. Saya bertaubat, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan itu, karena itu perbuatan yang haram. Tetapi saya belum bisa meninggalkannya karena apa? Ya,
karena saya perlu ma'isyah, karena saya perlu ini, perlu itu. Dan kita berikan udzur kepadanya, ya. Karena memang seseorang itu juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan buruknya. Allah juga mentakdirkan seseorang itu berbuat dosa. Karena tidak ada di muka bumi ini seseorang yang suci sepenuhnya dari dosa, tidak ada. Setiap orang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukannya. Cuma jangan sampai seseorang melakukan perbuatan buruk dan dianggap perbuatan buruknya ini adalah perbuatan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira begitu ya, akhi. Barakallahu fiik. Nah, tapi perlu diperhatikan dalam berdebat, ya. Ini jangan sampai melupakan unsur-unsur yang lain. Sebab apa? Sebab kita hidup ini bukan untuk berdebat saja, ya. Kita itu diperintahkan untuk menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai karena antum berdebat dengan orang tua terus akhirnya enggak silaturahmi, ya. Jangan sampai juga antum memutuskan hubungan atau sebaliknya dia memutuskan hubungan dengan antum gara-gara antum debat. Ingat, sesama muslim itu wajib apa? Wajib untuk saling baik satu dengan yang lainnya. Jadi jangan melupakan muamalah hasanah dalam hal ini, ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Kalau sakit dijenguk, kalau meninggal disolatkan, ya. Semua itu hak-hak seorang muslim. Jangan sampai hak-hak tersebut kita lupakan. Kemudian akhirnya dijauhi, ditinggalkan, bahkan dihajar, ya, seperti orang kafir. Orang kafir aja disalami, dia nggak mau disalami. Coba salam maksudnya salaman, ya, bukan assalamualaikum, ya. Sebab nggak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Tapi ketika ketemu sama orang kafir, orang turis lah, ketemu sama turis salaman, ya, atau menyapa. Tapi ketika ketemu saudaranya nggak nyapa, mengatakan hai saja, tidak, ya. Ketemu turis, hello, ya, hai. Tapi ketika ketemu kawannya, gara-gara khilaf, ya, no say hello, no say assalamualaikum, hello saja enggak, apalagi ucapan salam. Nah, ini sudah melanggar, justru dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jagalah hubungan dengan saudara kita. Allah taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, istilah dulu sebentar, kita lanjut kepada pembahasan tentang fikih insyaallah. Nah.